Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan analisis kami terkait kebangkrutan pada PT Nokia. Anggota kelompok kami terdiri dari Cinta Adinda, Devina Damayanti, Ira Aryani, Maura Taskia, Muhammad Rafi, dan juga Shelly Sukmana Putri. Latar belakang, Nokia Corporation merupakan sebuah perusahaan telekomunikasi multinasional yang memiliki sejarah panjang dan pengaruh besar dalam industri teknologi global. Didirikan pada tahun 1865 sebagai pabrik kayu kecil di Finlandia. Nokia mengalami transformasi besar dari awal tahun 1990-an dengan memutuskan untuk fokus pada bisnis telekomunikasi dan teknologi informasi. Keputusan diversifikasi Nokia menjadi pemain utama dalam industri telepon seluler yang sedang berkembang pesat. Dengan mengembangkan ponsel yang canggih dan terjangkau, Nokia berhasil mendominasi pasar global selama hampir satu dekade, mencapai puncak kejayaannya pada tahun 2007 dengan menguasai hampir 40% pasar ponsel dunia. Namun, kejayaan Nokia tidak berlangsung lama. Munculnya pesaing-pesaing seperti Apple, Samsung, dan merek Android lainnya yang menghadirkan produk-produk yang inovatif dengan sistem operasi yang lebih canggih menjadi kegagalan Nokia dalam mengantisipasi pergeseran tren pasar ke arah smartphone yang lebih pintar, membuat dominasi perusahaan Nokia mulai terguncang. Pada tahun 2011, penurunan drastis dalam penjualan ponsel Nokia turun dari 108 juta unit menjadi 71 unit dengan produk-produk inovatif dari Apple, BlackBerry, Samsung, dan model Android lainnya yang menguasai pasar dengan OS yang lebih canggih mengungguli Symbian milik Nokia. Pada tahun 2017, Nokia mencatat kerugian bersih sebesar 1,2 miliar US pada kuartal pertama, mengakibatkan saham jatuh hampir 90% dan nilai pasar merosot menjadi 17 miliar US. Produk unggulan Lumia 900 mengalami koneksi data dan kalah bersaing dengan iPhone 4S. Dan Nokia terpaksa menutup perusahaan cabang-cabang di seluruh dunia dan memangkas 3.700 karyawan. Lalu pada tahun 2013, krisis tetap berlanjut dengan pemutusan lebih lanjut menghentikan 10.000 karyawan secara global dan adanya pelanggaran hak paten HTC RIM dan ViewSonic serta pengunduran diri dari beberapa pemimpin kunci seperti CEO dan manajemen smartphone. Pada tahun 2014, Nokia mengambil langkah besar dengan melakukan restrukturasi dengan menjual beberapa divisi perangkat dan layanan kepada Microsoft, memusatkan kembali bisnisnya kepada solusi jaringan dan mengumumkan akuisisi dengan Alcatel Lucent. Nah, sehingga kami menganalisis lebih lanjut mengenai analisis risiko mengenai Nokia Corporation dengan menggunakan Altman Cisco dengan periode 2019-2023 menggunakan rasio profitabilitas dan menganalisis penyebab kebangkrutan dengan menganalisis lebih dalam mengenai manajemen strategis mengenai Nokia Corporation. Pertama yaitu menggunakan analisis advanced score, di mana kalau perusahaan ini berada pada posisi warna merah, yaitu perusahaan berada pada posisi danger, dan range nominalnya itu adalah pada skor 0 sampai 1,8. Sedangkan apabila perusahaannya pada posisi gray atau warna abu, itu berada pada skor 1,8 hingga 3. Sedangkan apabila perusahaan memiliki skor lebih dari 3 atau pada posisi hijau, berarti perusahaan memiliki risiko kebangkrutan yang sangat rendah. Nah, sedangkan pada PT Nokia pada periode 2019 hingga 2023 menunjukkan bahwa skornya itu ada di 0,9 hingga 1,5, yaitu menunjukkan bahwa perusahaan ini memiliki tingkat risiko kebangkrutan yang sangat tinggi. Selanjutnya ada analisis risiko kebangkrutan, yaitu profitability ratio analysis. Berdasarkan grafik, margin kotor Nokia Corporation dalam 5 tahun terakhir rata-rata mencapai 39,57%, menandakan perusahaan ini memiliki keuntungan yang relatif baik dari penjualan produknya. Namun, margin kotor hanyalah salah satu dari berbagai indikator yang mempengaruhi profitabilitas perusahaan.
Faktor-faktor lain seperti margin operasional, margin laba bersih, dan struktur modal juga penting untuk dipertimbangkan. Dalam kasus Nokia Corporation, perusahaan menghadapi beberapa tantangan dalam beberapa tahun terakhir, antara lain, yang pertama, persaingan ketat dengan smartphone Android dan iPhone. Yang kedua, kegagalan dalam menyelesaikan diri dengan perubahan teknologi. Dan yang terakhir, kesalahan dalam strategi akuisisi. Tantangan-tantangan tersebut berkontribusi pada penurunan penjualan dan laba perusahaan, yang akhirnya menyebabkan kebangkrutan pada tahun 2014. Oleh karena itu, meskipun margin kotor rata-ratanya 39,57% dalam 5 tahun terakhir menunjukkan potensi keuntungan yang baik. Faktor-faktor lainnya lebih signifikan dalam menyebabkan kebangkrutan Nokia Corporation. Kemudian margin laba bersih Nokia Corporation dalam 5 tahun terakhir. Kemudian margin laba bersih Nokia Corporation dalam 5 tahun terakhir. Margin laba bersih yang rendah sekitar 3,48% menunjukkan bahwa perusahaan hanya menghasilkan sedikit laba untuk setiap rupiah pendapatannya. Hal ini dapat menjadi indikator masalah keuangan bagi perusahaan karena menunjukkan bahwa perusahaan kesulitan untuk menghasilkan keuntungan yang cukup. Dampak Meskipun margin laba bersih yang rendah dapat menjadi salah satu faktor yang berkontribusi pada kebangkrutan Nokia Corporation. Dampak negatif margin laba bersih rendah. Pertama yaitu kesulitan untuk mendanai operasi. Margin laba bersih yang rendah dapat membuat perusahaan sulit untuk mendanai operasi sehari-harinya. Kedua, kesulitan untuk melunasi utang. Perusahaan dengan margin laba bersih yang rendah mungkin kesulitan untuk melunasi utangnya, yang dapat menyebabkan kebangkrutan. Ketiga, kurangnya daya tarik investor. Investor mungkin enggan untuk berinvestasi pada perusahaan yang margin laba bersihnya yang rendah, karena mereka melihatnya sebagai risiko yang tinggi. Selanjutnya ada analisis resiko penyebab kebangkrutan dari PT Nokia. Yang pertama, lambat bergerak. Sistem operasi Symbian merupakan OS tertutup yang membuat Nokia besar, tapi OS itu tidak bisa bersaing dengan Android yang lebih canggih. Kedua, tidak peduli konsumen. Seiring kehadiran Android, platform Symbian yang sudah tidak lagi menarik perhatian kepada konsumen karena terlihat lebih kuno, lebih berat, dan ketinggalan zaman. Ketiga, tidak mau berinovasi. Dengan sukses puluhan tahun, Nokia merasa langkah dan keputusan mereka selalu berhasil. Keempat, tidak mendengar masukan. Perusahaan seharusnya terbuka dengan saran dan kritik dengan tujuan untuk mengembangkan perusahaan menjadi lebih baik lagi. Kelima, terlalu fokus di hardware. Nokia terkenal dengan kualitas perangkat kerasnya, tetapi tidak terlalu memperhatikan jajaran perangkat lunaknya. Dan yang terakhir, melebih-lebihkan kekuatan. Merek Nokia melebih-lebihkan nilai mereknya. Mereka percaya bahwa orang masih akan berbondong-bondong ke toko dan membeli ponsel buatan Nokia ini. Lalu selanjutnya ada kesimpulan. Nokia Corporation merupakan perusahaan telekomunikasi multinasional yang telah berperan besar dalam industri teknologi global. Nokia mengalami tantangan besar karena penurunan penjualan yang drastis dari tahun ke tahun. Analisis ini menunjukkan bahwa PT Nokia berada dalam situasi keuangan yang mengkhawatirkan dan rentan terhadap risiko kebangkrutan. Berdasarkan Altman Jet Score dari tahun 2019 hingga tahun 2023, Nokia konsisten berada di zona merah, mengindikasikan risiko kebangkrutan yang tinggi meskipun ada perbaikan bertahap dalam skor tersebut. Peningkatan efisiensi operasional terlihat dari margin kotor, margin operasional, dan margin sebelum pajak yang meningkat dalam periode TTM dibandingkan dengan rata-rata 5 tahun terakhir. Namun, margin laba bersih yang stabil menunjukkan bahwa upaya efisiensi belum cukup untuk mengubah kondisi keuangan perusahaan yang secara signifikan. Penyebab utama kebangkrutan Nokia dapat dikaitkan dengan lambatnya respon terhadap perubahan pasar, ketidakpedulian terhadap kebutuhan konsumen, kurang inovasi, dan fokus yang berlebihan pada perangkat keras dibandingkan dengan perangkat lunak. Kombinasi faktor-faktor ini mencerminkan bahwa Nokia perlu melakukan perubahan signifikan dalam strategi bisnisnya untuk memperkuat posisi keuangannya dan mengurangi risiko kebangkrutan di masa depan. Sekian presentasi kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.